Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan yang akan memandu diskusi kita di sore hari ini. Bahagia sekali dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Ini satu kenikmatan bisa sharing berkaitan dengan kegiatan Indonesia Giving Festival, satu kegiatan yang diinisiasi oleh Forum Zakat. Kolaborasi dari 199 member Forum Zakat, kemudian menggagas satu event yang kami beri nama Indonesia Giving Festival. Ini adalah satu ruang di mana POS, Forum Zakat, beserta seluruh member berupaya untuk membangun engagement yang lebih kuat dengan publik atau membangun interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, Forum Zakat sendiri ini adalah satu perkumpulan dari organisasi-organisasi pengelola zakat di Indonesia, di mana hari ini ada 199 member dari mulai organisasi pengelola zakat di tingkat kota kabupaten hingga pengelola zakat di tingkat provinsi dan nasional. Dan dari proses kolaborasi antar organisasi pengelola zakat inilah kemudian di tahun atau di penghujung tahun 2022 ini kita menggagas satu kegiatan yang harapannya ini bisa mengimprove atau menaikkan literasi zakat di masyarakat, dan tentu juga berkaitan dengan program-program yang hari ini dikelola oleh rekan-rekan organisasi pengelola zakat yang menjadi member dari Forum Zakat. Dan bahagia sekali salah satu member di Forum Zakat yang sore hari ini juga hadir, ada Pak Luki Firmansyah dari BSI Maslahat. Ini bagian dari ikhtiar dari seluruh member untuk kemudian bersama-sama membangun kedekatan, membangun literasi, dan tentu akhir dari semuanya adalah kita berupaya untuk menghadirkan manfaat yang lebih kuat bagi masyarakat. Demikian sebagai awalan Pak Hasan untuk diskusi kita di sore hari ini. Terima kasih. Baik, makasih buat buat Pak Uki ya. Mohon maaf, ini saya betul-betul menggawang memoderatori acara ini dalam kondisi saya belum banyak materi. Forum Umat Zakat itu seperti apa, itu kan, lalu dari kontribusi dari BSI Maslahat sendiri seperti apa, saya belum ada materi. Mungkin saya lebih banyak meminta kepada Pak Luki maupun Pak Udi untuk bisa memberikan kita banyak materi apa sih yang bisa kita dapat, baik saya sendiri ataupun bagi para audiens yang lainnya itu. Oke. Untuk pembuka berikutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Luki untuk memberikan materinya apa yang bisa kita dapatkan dari Pak Luki saat ini. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan bersama di TV Umat TV ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Alhamdulillah. Kalau dari BSI Maslahat sendiri itu adalah salah satu members dari Forum Zakat dari 199, dan kami sendiri adalah mitra strategisnya dari Bank Syariah Indonesia, di mana Bank Syariah Indonesia memiliki misi yaitu sebagai sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial. Nah, untuk sahabat sosial, Bank Syariah Indonesia mempercayakan kepada kami untuk bisa mengelola dana-dana dari zakat perusahaan maupun zakat karyawannya kepada BSI Maslahat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia
menurut World Giving Index 2022, yang mana pencapaian ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan selama 5 tahun berturut-turut. Mendengar dengan adanya kegiatan IGF yang diadakan oleh FOS, Forum Zakat, kami sangat antusias sekali untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, sehingga rencananya kami akan juga hadir terus serta meramaikan booth di sana, dan kami merasa bahwa rekan-rekan kami di antara 199 lembaga yang lain itu adalah mitra, sehingga kami sama-sama bersama untuk memberikan semangat berlomba-lomba untuk kebaikan ya, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Hasan. Saya kembali ke Pak Hasan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, jadi saya dulu. Baik, untuk ininya lagi saya mungkin kembali ke Mas Udi. Untuk acara Indonesia Giving Fest tanggal 23 sampai 25 Desember besok, sebenarnya kita masih belum dapat gambaran ya. Sebenarnya apa sih yang akan ditampilkan di Indonesia Giving Fest, sehingga apa yang membuat kita tertarik untuk hadir ke sana. Mungkin saya bisa minta Mas Udi untuk menjelaskan acara-acaranya apa saja itu. Apa yang bisa, apa mungkin ada share-share yang bisa diberikan oleh teman-teman lembaga zakat bagi masyarakat atau organisasi lain yang ingin bergabung di sana. Mungkin saya minta Mas Udi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Hasan. Jadi di Indonesia Giving Fest tahun 2022 ini akan ada banyak sekali kegiatan ya. Pertama adalah sebagaimana tujuan awal membangun kedekatan publik dengan organisasi pengelola zakat dan program-program yang dikelolanya, maka di Indonesia Giving Fest ini juga akan ada expo program pemberdayaan. Jadi kami POS memfasilitasi seluruh member untuk menampilkan program-program pemberdayaan yang hari ini menjadi metode dari member untuk melakukan proses upaya pengentasan kemiskinan. Yang kedua, di kegiatan Indonesia Giving Fest ini juga nanti akan ada Zakat Award, jadi penghargaan terhadap program-program unggul yang dikelola oleh rekan-rekan organisasi pengelola zakat, baik itu di level kota kabupaten, level provinsi maupun di level nasional. Kemudian yang ketiga, di dalam rangkaian kegiatan Indonesia Giving Fest ini juga akan ada talk show, di mana di dalam talk show ini juga salah satunya membedah berkaitan dengan apa-apa inovasi, apa-apa gagasan dan praktik-praktik baik yang sudah berjalan yang dilakukan oleh rekan-rekan di organisasi pengelola zakat, termasuk di dalamnya ada seminar, kemudian juga ada entertainment ya, jadi ada konser amal, kemudian juga ada live donation, dan kita lengkapi untuk para pengunjung yang hadir nanti di tenis indoor Senayan, itu akan ada food festival. Jadi food festival ini spesial karena food festival yang akan ada di area Indonesia Giving Fest itu adalah food festival yang menyajikan program-program pemberdayaan dari rekan-rekan organisasi pengelola zakat. Jadi kurang lebih acaranya demikian, Pak Hasan dan rekan-rekan sekalian, dan diharapkan dengan kegiatan ini maka akan ada kedekatan dari masyarakat terhadap program-program yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat, member dari Forum Zakat, dan juga termasuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap program-program berbasis zakat. Dan tentu harapannya dengan proses interaksi yang positif antara publik dengan program-program yang dikelola oleh rekan-rekan organisasi pengelola zakat, ini akan menumbuhkan trust publik. Jadi menumbuhkan kepercayaan publik terhadap bagaimana organisasi pengelola zakat itu juga secara serius dan berkomitmen untuk memastikan dana publik yang dikelola itu betul-betul disalurkan dalam bentuk-bentuk program yang itu bermanfaat kuat bagi masyarakat. Jadi ini nanti juga semacam ajang showcase ya, bagaimana kita menunjukkan
portofolio program terbaik dari rekan-rekan OPZ, termasuk salah satunya adalah rekan-rekan di BSI Maslahat, di mana program-program yang digulirkan itu secara efektif mampu mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dan termasuk juga adalah pencapaian poin-poin di dalam sustainability goals ya, SDGs, Sustainability Development Goals. Demikian Pak Hasan. Oke, Mas Rudi, mungkin saya punya sedikit pertanyaan buat Mas Rudi. Apakah dalam forum ini dibuka ruang bagi siapapun yang ibaratnya lembaga atau personal yang meminta kepada teman-teman di forum zakat atau lembaga zakat tertentu untuk mengalokasikan sebagian program dia dalam hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat, mungkin dalam hal pemberdayaan masyarakat, dalam hal pemberdayaan UMKM dan sebagainya. Ada ruang untuk itu yang dibuka? Ya, sangat mungkin Pak Hasan ya, sangat mungkin dari interaksi antara publik dengan organisasi pengelola zakat itu memunculkan gagasan-gagasan kolaborasi. Jadi gagasannya bisa jadi muncul dari masyarakat, lalu kemudian ditawarkan kepada organisasi pengelola zakat. Ini ada gagasan bagus, ini ada gagasan keren, ini ada gagasan yang secara nyata memberikan manfaat yang kuat bagi masyarakat. Lalu bisa jadi OPZ akan merespon dan mendukung. Dukungan ini bentuknya beragam, dari mulai dukungan yang sifatnya adalah advokasi hingga dukungan dalam bentuk sumber daya. Saya pikir ini ruang-ruang yang bisa dioptimalkan bagaimana kemudian publik secara langsung itu bisa berinteraksi, termasuk salah satunya adalah melahirkan gagasan-gagasan kolaborasi. Dan yang menarik sebenarnya, selain ruang kolaborasi dengan masyarakat secara umum, juga di kesempatan Indonesia Giving Fest ini terbuka ruang kolaborasi antar pengelola organisasi pengelola zakat. Ini juga sangat mungkin. Jadi sebenarnya di era saat ini, di mana kolaborasi itu adalah satu hal yang mutlak harus kita lakukan dalam upaya untuk menumbuhkan gerakan, maka di momen event Indonesia Giving Fest juga kita berupaya bahwa interaksi itu lalu kemudian bisa menumbuhkan praktik-praktik kolaborasi yang bisa berjalan. Demikian Pak Hasan. Oke, berarti intinya ini forum zakat betul-betul terbuka ya, terbuka dalam artian ketika ada dari institusi, baik itu institusi milik perseorangan ataupun lembaga apapun yang punya program pemberdayaan masyarakat, berarti forum zakat terbuka untuk program-program itu ya, Pak. Betul sekali. Baik. Alhamdulillah, Pak. Oke, saya beralih ke Pak Luki, Pak. Dalam hal ini memang saya sering banyak sekali saya punya mola dengan Bang BSI sendiri. Nah, selama ini kita belum banyak mendengar Pak tentang BSI Maslahat itu bagaimana sih kinerja kontribusinya ke masyarakat, karena memang tidak sangat jarang ya kita dengar. Saya sendiri baru tahu bahwa ada BSI Maslahat ini yang belum kita tahu Pak. Bagaimana sih pola pengelolaan dari BSI Maslahat sendiri bagi pemberdayaan produktif buat masyarakat ataupun pengelolaan dana-dana ke masyarakat sendiri, mungkin bisa diberi gambaran Pak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Hasan. Sebelumnya memang kami baru melakukan perubahan nama Pak. Dari sebelumnya kita ada dua yayasan yang masing-masing dimiliki oleh banknya masing-masing. Jadi ada dari Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Masing-masing memiliki yayasan dan kebetulan kami sebelumnya dikenal sebagai Lasnas BSM atau BSM Umat, Yayasan BSM Umat. Dan satu lagi Yayasan Hasanah Titik yang dimiliki oleh BNI Syariah. Karena Bank Syariah Indonesia-nya bergabung dari 3 bank syariah nasional, sehingga mau tidak mau kami pun akhirnya bergabung dan berubahlah nama kami menjadi BSI Maslahat. Untuk kegiatan kami sendiri, BSI Maslahat itu ada 3 kegiatan, yaitu pertama penghimpunan dana zakat infak sedekah, kemudian di penyaluran zakat infak sedekah dan di wakaf. Dan kebetulan juga kami sudah memiliki izin resmi dari Basnas maupun dari atas rekomendasi Basnas, dan yang mengeluarkan izin itu adalah Kemenak. Kemudian untuk
sebagai lembaga amil zakat nasional. Kemudian untuk wakafnya kami juga mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Kami sendiri memiliki 3 pilar utama dalam memberdayakan dana-dana ini, yaitu dengan satu adalah kami memiliki simpati umat, minta umat, dan didik umat. Di mana simpati umat itu kami bergerak di dalam setiap ada bencana-bencana yang hadir, ataupun kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan melalui ambulans. Kemudian kami juga ada mitra umat, di mana di mitra umat itu ada program UMKM dan program pemberdayaan desa. Dan yang terakhir didik umat, kami juga ada beasiswa BSI Scholarship dan juga ada BSI Maslahat Sosiopreneur, di mana kami menampung mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur tapi juga memiliki jiwa sosial. Mungkin di sini saya ceritakan sedikit, ada beberapa program unggulan yang BSI Maslahat miliki, yaitu pertama adalah Desa BSI Maslahat. Ini adalah merupakan program pemberdayaan wilayah binaan yang difokuskan untuk pengembangan kelas usaha di wilayah desa. Program desa ini dilakukan pendampingan secara intensif, baik secara teknis maupun pendekatan melalui dakwah Islam. UMKM Maslahat merupakan program penguatan pelaku usaha ultramikro dan mikro melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan manajerial. Kami juga ada Masjid BSI Maslahat. Kalau misalkan Pak Hasan ataupun Pak Udi berjalan ke arah Cipali ataupun Cipularang, itu ada masjid kami baik di Masjid kilometer 88A maupun di kilometer 166A arah Cirebon. Kemudian untuk BSI Maslahat Sosiopreneur, seperti yang saya sampaikan, bahwa merupakan beasiswa inkubator bisnis yang menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha muslim yang memiliki kemampuan wirausaha, juga memiliki kepedulian sosial. Kami juga ada beasiswa Sahabat Pelajar Indonesia, di mana ini diperuntukkan untuk siswa tingkat SMP dan SMA. Kami juga ada Rumah Tahfiz, kemudian ada Likes, literasi, keuangan, ekonomi syariah. Kemudian juga ada Healthy Mobile Care yang tadi untuk simpati umat. Dan untuk wakaf sendiri kita ada wakaf uang berkah umat, dan ada wakaf pembangunan dana produktif. Kemudian ada program desa berbasis wakaf produktif dan wakaf produktif UMKM. Demikian Pak Hasan. Baik Pak Luki, makasih Pak. Ini menarik banget. Saya dengar dari berbagai program yang dimiliki oleh BSI Maslahat sendiri. Saya sendiri sebenarnya adalah seorang pelaku social partnership. Yang saya lakukan sudah selama 6 bulan ini. Kami mengadakan namanya UMKM Modal Nol yang kita bangun untuk saat ini se-Jawa ya. Maka ketika saya dengan apa yang Bapak paparkan, ibaratnya ada program social partnership buat mahasiswa. Apa itu juga hanya ditujukan ke mahasiswa atau juga social partnership bisa dilakukan buat masyarakat yang lebih luas, Pak? Saat ini untuk yang BSI Maslahat Social Partnership kami khususkan untuk mahasiswa, tapi untuk masyarakat luas mungkin bisa melalui program kami dengan tema BSI Maslahat UMKM, Pak. Jadi nanti dari UMKM tersebut kami akan coba melakukan analisa dan pendalaman terkait usulan yang diajukan. Untuk perhelatan di IGE besok, BSI sendiri memang punya tenan di sana ya. Nah, itu apa yang ibaratnya yang disediakan oleh BSI, apa pelayanan atau adakah membuka ruang buat kerjasama dengan masyarakat atau organisasi atau apa Pak dari BSI sendiri? Karena ini menarik kalau BSI juga punya ikut dalam forum zakat ini Pak. Ya, di BSI di IGF BSI Maslahat kami alhamdulillah mendapatkan booth nomor 37, jadi nanti bisa berkunjung ke booth nomor 37. Di sana kami akan menampilkan seluruh award yang pernah kami terima dan piagam audit
Karena kebetulan kami sendiri diaudit oleh PwC, yang mana audit Big Four ya di Indonesia, sehingga insya Allah dalam melakukan manajemen G-Swap-nya terkontrol dengan baik, baik dari audit eksternal dari PwC maupun audit dari internal dari BSI itu sendiri. Kemudian kami juga akan menampilkan kabar maslahat yang berisi video tentang penyaluran-penyaluran kami yang sudah kami salurkan ke seluruh Indonesia, di mana kami memiliki 8 perwakilan di seluruh Indonesia melalui TV digital. Kemudian kami juga akan menampilkan produk-produk binaan unggulan yang tadi dari Sociopreneur, antara lain yaitu dari dialus.id, ada Poti, ada juga Padang Pasir, dan Lively Bag. Di mana Lively Bag ini adalah berjualan tentang tas dan dompet. Padang Pasir kurma, susu kurma. Kemudian untuk Poti sendiri minuman apel dan lemon, baik dalam bentuk serbuk maupun dalam botol. Dan diarus.id sendiri adalah berjualan tentang sajadah lipat, mukena, dan aksesoris lainnya. Bagian hasil dari penjualan produk-produk ini akan diinfakkan melalui BSI Maslahat. Seperti itu, Pak. Oke, baik, makasih Pak. Jadi ini saya beralih ke Mas Udi lagi. Mas Udi, mohon maaf, ya masyarakat luas ingin hadir di acara IGF Bapak sebagai penyelenggara IGF itu lokasi di mana itu loh, apa yang harus mereka lakukan? Apa ada pendaftaran atau ada uang masuk atau sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Ya, baik. Jadi Indonesia Giving Fest 2022 ini akan diselenggarakan di tenis indoor Senayan ya. Masyarakat yang akan turut hadir, givingfest.com, di sana ada link daftar, nanti ini gratis, jadi free, rekan-rekan masyarakat secara umum bisa turut hadir, meramaikan, berinteraksi langsung dengan portofolio-portofolio program, mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu seminar, talk show, kemudian juga di masing-masing booth, ini ada semacam merchandise menarik ya. Barangkali tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Luki juga sebagian pasti ini akan diperuntukkan bagi mereka yang berkunjung ke booth. Dan saya yakin Pak Luki dan teman-teman di BSI juga sudah menyiapkan merchandise yang bisa dinikmati oleh para pengunjung dan juga tentu para peserta yang lain. Maksudnya lembaga-lembaga zakat yang juga turut membuka booth di sana. Karena itu nih kesempatan yang sangat menarik. Saya pikir di akhir tahun ini masyarakat bisa turut hadir di tenis indoor Senayan, kemudian bisa berinteraksi langsung, tanya banyak hal terkait dengan program-program. Tadi Pak Luki mencontohkan ya beberapa program-program yang secara komprehensif itu menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat hari ini, terutama khususnya ya karena kami berbasis zakat, maka penerima manfaat atau peserta dari program-program kita dari kelompok mustahik. Nah, kita juga membuka ruang untuk kolaborasi. Jadi kita akan sangat senang, kami akan sangat bahagia jika kemudian di momentum Indonesia Giving Fest ini lahir kolaborasi-kolaborasi positif yang itu juga berangkat dari ikhtiar kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat, khususnya adalah masyarakat kelompok mustahik. Tapi di luar itu, Pak Hasan, kami juga akan concern juga untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang inovasi-inovasi, gagasan-gagasan yang digulirkan oleh teman-teman organisasi pengelola zakat member POS. Bagaimana gagasan itu juga tidak hanya berkaitan dengan program-program yang relasinya dengan mustahik, tetapi gagasan itu juga berkaitan dengan layanan-layanan yang orientasinya untuk para muzaki. Jadi hari ini mayoritas organisasi pengelola zakat member POS berupaya betul untuk memastikan layanan untuk kedua konstituen utama kami, muzaki dan mustahik, itu betul-betul optimal. Dalam perspektif muzaki, tentu ini indikator sederhananya adalah sejauh mana
layanan yang kita berikan itu bisa memberikan kemudahan bagi para muzaki untuk menunaikan zakat. Dalam perspektif mustahik, secara pragmatis ini akan kita lihat sejauh mana program-program yang diinisiasi oleh lembaga amil zakat itu mampu menjawab secara signifikan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang hari ini dialami oleh para mustahik. Demikian Pak Hasan. Baik, makasih Mas Rudi. Ini menarik sekali, terus terang saya secara pribadi maupun bagi teman-teman yang lain mungkin ada beberapa teman yang mungkin ingin bertanya tentang banyak hal di sini, baik kepada Pak Luki maupun kepada Pak Udi. Ini saya ada dapat pertanyaan dari Pak Ahmad Mahfuzi. Beliau bertanya, adakah konsep dan strategi BSI Maslahat membuat SIS yang diterima lebih produktif dalam pendayagunaan para mustahik? Mungkin ini pertanyaannya buat Pak Luki ya. Saya mohon ditanggapi Pak Luki. Terima kasih Pak. Pertanyaannya Pak siapa tadi ya? Dari Pak Ahmad Mahfuzi. Ya Pak Ahmad Mahfuzi. Mahfuzi. Ya Pak Ahmad Mahfuzi, terima kasih. Insya Allah kami ada strategi khusus untuk dalam hal penyaluran, di mana kami juga mempertimbangkan yang disampaikan oleh Pak Udi tadi, SDGs atau keberlangsungan atau sustainability, keberlanjutan ya. Jadi secara berkelanjutan sehingga para penerima manfaat itu bertransformasi dari sebelumnya menjadi mustahik menjadi muzaki. Itu adalah salah satu visi misi kami, menjadikan mustahik menjadi muzaki. Seperti salah satu contohnya yang desa BSI kami yang ada di Lampung, itu di sektor pertanian, alhamdulillah saat ini kita sudah exit program dan mereka sudah saat ini menjadi muzaki di BSI Maslahat. Seperti itu. Baik, makasih Pak. Ini kalau saya secara pribadi juga teman-teman lain yang melihat kinerja lembaga-lembaga zakat selama ini ya. Jadi saya sering bertemu di lapangan bahwa ada lembaga zakat yang proaktif dalam melakukan pendampingan kepada para mustahik, atau mereka datang melihat bagaimana kondisi masyarakat. Tapi ada pula lembaga zakat yang pasif, menanti ketika ada reporting, ketika ada laporan baru mereka terjun ke lapangan. Maka ini dua hal yang kadang-kadang membuat kita berpikir arah pergerakan lembaga zakat ini sebenarnya mau kemana sebenarnya. Mungkin Pak Udi bisa memberi kita pencerahan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasan dan rekan-rekan yang ikut menyimak diskusi kita di sore hari ini. Ini tentu satu hal yang harus menjadi semacam otokritik ya, bagi seluruh elemen di dalam gerakan zakat. Bagaimana harusnya seluruh bagian yang ada di dalam gerakan zakat ini mampu merespon secara aktif. Tapi tantangannya juga cukup kompleks ya. Salah satunya misalkan adalah kemampuan dari organisasi pengelola zakat dalam perspektif sumber daya. Nah ini beragam. Ada organisasi pengelola zakat atau LAS yang memiliki kecukupan sumber daya, sehingga secara aktif mampu merespon dengan cukup baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat. BSI Maslahah misalkan ya, karena didukung oleh background di belakangnya BUMN, sehingga kemudian memiliki ketercukupan sumber daya untuk menggulirkan program-program yang bisa merespon mustahik dalam jumlah banyak. Tapi kita juga punya member yang hari ini masih dalam tahap berkembang, ya. Baik itu level kota kabupaten atau level nasional, yang secara praktis memiliki keterbatasan sumber daya. Sehingga kemudian di lapangan itu tidak mampu menjawab setiap ajuan atau permintaan bantuan dari masyarakat. Nah, tapi di luar
soal dinamika sumber daya, tentu kita juga diharapkan mampu membangun kolaborasi. Jadi sederhananya kalau ada lembaga amil zakat A punya keterbatasan sumber daya, tetapi dia memahami ada satu mustahik yang harus dibantu, maka dia bisa menghubungkan ke lembaga zakat yang lain. Dan praktik ini sudah berjalan di lapangan. Jadi skema kolaborasi ini sudah berjalan antar anggota forum zakat. Sehingga kemudian skema kolaborasi dalam praktik-praktik merespon kebutuhan mustahik itu terus kami dorong. Di luar itu, forum zakat juga mendorong dan mendukung upaya untuk adopsi teknologi digital dalam ruang-ruang program. Salah satunya misalkan hari ini forum zakat mendorong adanya konsolidasi data program ya. Konsolidasi data program ini menjadi penting agar kemudian implementasi dari program-program yang diinisiasi oleh lembaga amil zakat yang menjadi member dari FOS itu meminimalisir terjadinya misalkan tumpang tindih, ya, memastikan adanya persebaran yang lebih merata dan seterusnya. Dan itu bagian dari ikhtiar kita bersama dengan seluruh member forum zakat, bagaimana kemudian zakat sebagai representasi dari filantropi Islam ini betul-betul mampu hadir di semua isu kemanusiaan, tentu harus related dengan zakat yang harus disalurkan kepada mustahik. Kita tidak akan keluar dari asnaf, tetapi kita berupaya untuk secara proaktif hadir di setiap isu kemanusiaan yang itu ada di masyarakat. Baik itu berkaitan dengan isu dakwah, isu sosial, kemudian juga isu kesehatan, beberapa darurat pendidikan, ya, beberapa anak-anak kita hari ini di beberapa wilayah belum bisa menjangkau kualitas pendidikan yang lebih baik, misalkan, maka LAS hadir untuk intervensi ke sekolah, untuk mendukung kualitas guru, atau juga memberikan bentuk-bentuk beasiswa, dan seterusnya, termasuk dalam perspektif pemberdayaan ekonomi. Jadi, variasi-variasi program yang hari ini dikelola oleh OPZ atau LAS, itu diharapkan mampu secara efektif merespon kebutuhan masyarakat tadi. Demikian Pak Hasan. Ya, makasih Pak Udi. Mungkin saya juga sempat ini Pak, jadi ada beberapa sentilan yang saya hadapi di masyarakat luas ya. Mungkin buat Pak Luki atau Pak Udi bisa memberi kita pencerahan. Jadi jika kita mengharapkan hanya dari dana-dana zakat pasti kan terbatas. Kita mau mengadakan pemberdayaan buat masyarakat A, masyarakat B, itu kan luar biasa dahsyat. Nah, ada tidak kolaborasi misalkan ada anggaran-anggaran yang dialokasikan buat dana bergulir yang ini bukan dana zakat. Taruhlah dari pihak BSI punya anggaran yang bisa disalurkan. Kalau di BSI ada namanya kurs syariah ya Pak Luki. Nah, apa bisa nggak ada alokasi yang misalnya dialokasikan, oke lah ini masyarakat tidak kita beri secara free, tapi kita beri sebagai dana bergulir yang dikembalikan secara bertahap kepada lembaga zakat sendiri. Itu ada nggak programnya Pak Luki atau Pak Udi dalam arti? Saya dulu ya. Ya baik. Ya. Sebelumnya saya perlu luruskan dulu ya. Jadi antara Bank Syariah Indonesia dengan kami BSI Maslahat itu entitas yang berbeda, walaupun sebenarnya bermitra gitu. Jadi bermitra strategis. Kami sendiri kepanjangan dari BSI Maslahat sendiri adalah Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat. Jadi banyak teman-teman di lapangan menginterpretasikan bahwa BSI Maslahat itu Bank Syariah Indonesia Maslahat, bukan. Tapi kami adalah Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat. Di mana di skop kami atau kapasitas kami hanya di wilayah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan untuk produk-produk perbankan sendiri itu ada di wilayahnya Bank Syariah Indonesia sendiri sebagai mitra kami. Nah, untuk program yang ada di perbankan, mungkin para pemirsa TV, Umat TV bisa langsung mengajukan atau berkonsultasi dengan cabang terdekat di BSI terdekat.
Namun jika ingin mengajukan tentang pemberdayaan zakat infak sedekah mungkin bisa dengan kami seperti itu Pak. Jadi Baik, baik. untuk produk perbankan sendiri terpisah dari kami seperti itu. Oh, baik, makasih Pak. Mungkin kalau Ya, Pak Udi, silakan. baik. Saya menyambung dari tadi yang Pak Luki sampaikan. Hari ini memang Pak Hasan ya dan pemirsa Umat TV, kita perlu bridging, ya, kita perlu jembatan antara eh, usaha mikro sebelum kemudian mampu mengakses dana komersil dari perbankan, gitu ya. Itu biasanya kita menggulirkan istilahnya social trust fund atau kaidahnya itu menggunakan kaidah Qardul Hasan, ya. Jadi pinjaman tanpa bagi hasil. Nah, skema ini menurut fatwa Dewan Syariah MUI ya, DSN MUI itu diperbolehkan menggunakan skema dana zakat. Tentu juga sangat baik menggunakan sumber-sumber dana yang lain. Seperti misalkan hari ini karena rekan-rekan organisasi pengelola zakat juga tidak hanya mengelola dana zakat, tapi kita juga mengelola dana infak, dana sedekah, termasuk dana yang bersumber dari kolaborator corporate. Jadi bisa dari corporate social responsibility (CSR). Dan penggunaan dana ini tentu lebih fleksibel, ya. Lebih fleksibel yang kemudian bisa digulirkan dalam bentuk-bentuk program pendayagunaan produktif. Termasuk salah satunya mekanismenya adalah dengan mekanisme Qardul Hasan atau dana bergulir di kelompok. Jadi yang bisa diakses adalah manfaat dari dana tersebut. Dananya sendiri dimiliki oleh kelompok itu. Jadi tidak bisa kemudian ditarik kembali oleh LAS. Tetapi dana itu akan menjadi dana abadi kelompok. Yang bisa menggunakan adalah anggota kelompok itu. Ketika ada anggota kelompok yang tidak komit dalam pengembalian dana, maka ditanggung renteng oleh kelompok itu sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari ikhtiar kita menaikkan kelas. Kalau kelas pertama itu bentuknya hibah. Artinya sumber daya, baik itu modal atau aset produksi, didistribusikan oleh organisasi pengelola zakat, oleh LAS, untuk kemudian diserahkan, dikelola langsung oleh mustahik, dimiliki secara langsung. Yang kedua, stage yang kedua adalah di mana aset yang dikeluarkan atau diberikan oleh organisasi pengelola zakat itu digulirkan dalam skema Qardul Hasan. Jadi aset reformnya bukan ke mustahik langsung, tapi ke kelompok mustahik, dimanfaatkan oleh anggota kelompok tersebut. Nah, itu stage yang kedua. Lalu ketika dia unit ekonomi atau usahanya ini sudah mulai settle, maka nanti bisa dihubungkan dengan produk-produk dari perbankan. Salah satunya misalkan BSI memiliki ini ya, produk dukungan modal dan seterusnya, yang itu sudah menggunakan skema bagi hasil dan seterusnya. Tentu ini sangat baik. Jadi kita terhubung dalam konteks siklus ya atau semesta keuangan syariah kita itu jadi sangat baik ya. Berangkat dari mustahik, lalu secara perlahan didampingi, diintervensi, kemudian perlahan tidak akan bertumbuh dan harapannya juga menjadi mustahik. Barangkali demikian Pak Hasan. Oke, makasih Pak Udi. Alhamdulillah, makanya saya betul-betul bahagia ketika tahu bahwa ternyata di forum umat zakat sendiri atau di lembaga zakat tidak ada yang namanya dana bergulir itu ya Pak ya. Jadi ibaratnya mustahik tidak hanya bergantung dari dana-dana hibah, dana sedekah, tapi juga ada dana-dana yang bisa bergulir di antara mereka sendiri. Nah, saya sering ada juga beberapa hal yang ketika kita temukan di lapangan ketika lembaga zakat menyalurkan pemberdayaan bagi masyarakat, bisa kelasnya UMKM atau UMKM. Nah, ini banyak hal yang kita temukan bahwa ketika sudah terjadi ibaratnya penyerahan, misalnya lembaga zakat menyerahkan dalam bentuk peralatan atau dalam bentuk bantuan modal sebagainya, lalu dilepas mereka untuk berjalan di lapangan. Ini mohon maaf, sebagian besar itu bertahan cuma 3 bulan, 4 bulan, dan akhirnya tutup, Pak.
ini betul-betul saya sedikit. Akhirnya saya coba lihat apa masalah mereka, Pak. Ternyata masalah mereka adalah, dan itu memang masalah klasik dari setiap pelaku UMKM. 3 bulan pertama adalah masa-masa kritis yang ketika kehidupan mereka tidak disuplai selama 3 bulan, maka mereka akan makan modal. Nah, ini mungkin saya masukan bagi saya buat teman-teman lembaga zakat ketika menyalurkan ini kepada masyarakat, harap diperhatikan bagaimana kehidupan mereka selama 3 bulan awal itu, Pak. Sehingga mereka bisa survive. Apa ada langkah seperti dari lembaga zakat, Pak? Tidak hanya sekedar kasih fasilitas unit usaha, tapi hidup you kami tanggung selama 3 bulan supaya tidak makan modal. Itu ada nggak wacana ke sana itu? Ya, baik. Barangkali ini secara detail Pak Luki bisa cerita tentang bagaimana teman-teman BSI mendampingi ya, skala mikro maupun kecil ya. Nanti barangkali saya akan lengkapi juga beberapa praktik yang berjalan di lembaga zakat yang lain. Enggak, Pak Luki? Terima kasih Pak Udi. Jadi begini Pak Hasan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita berkonsentrasi pada satu titik di mana mustahik membutuhkan pendampingan gitu ya, atau kelompok mustahik membutuhkan pendampingan, kita melakukan namanya asesmen di lokasi tersebut tentang jumlah mustahiknya, terus kemampuan mereka dalam mengelola. Kemudian kami juga melakukan ada pendamping khusus di satu lokasi tersebut sampai akhirnya benar-benar sudah berjalan dengan matang. Baru di situ kita terus tapi tetap dilakukan pengawasan ya. Jadi pendamping itu terus sampai ada proses yang namanya exit program gitu, Mas. Jadi memang terasa masih sangat sedikit portofolio kami dalam mengelola. Makanya ini tugas penyaluran yang secara komprehensif ini bukan hanya tugas satu lembaga aja. Jadi dengan adanya pos ini juga sangat terbantu sehingga ini adalah amal jama'i gitu. Jadi tugas kita bersama masing-masing lembaga untuk melakukan pengentasan kemiskinan untuk lebih baik itu secara masif gitu masing-masing gitu seperti itu. Nah, alhamdulillah di kami di setiap desa yang atau setiap lokasi UMKM yang akan kita bangun, kita lakukan pendalaman dulu Pak. Ada kuesioner yang harus diisi oleh masyarakat sekitar tersebut dan baru metodologi apa yang tepat diterapkan di situ kita terapkan di situ. Mungkin dari saya seperti itu mungkin ditambahkan oleh Pak Udi. Karena kebetulan saya sendiri bukan di penyaluran, di penghimpunan, sehingga mungkin Pak Udi lebih berpengalaman. Baik. Mohon maaf Pak Luki, Pak Udi, saya pertanyaannya agak nakal ya ini Mas. Iya, nggak apa-apa. Pak Hasan, ini tentu harus jadi concern bagi seluruh organisasi pengelola zakat. Betul. Jadi karena kami diajarkan oleh para senior ya, dana zakat ini secara jumlah sebenarnya masih belum sebegitu besar dibandingkan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau kita komparasi begitu ya, antara dana hari ini yang dihimpun oleh organisasi pengelola zakat, member pos, dengan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, dana yang dihimpun oleh kami ini tidak ada seberapanya, gitu, sangat kecil. Karena itu, sumber daya yang sangat kecil ini harus betul-betul dikelola secara baik. Apa yang dimaksud dikelola secara baik? Itu berkaitan dengan konsep programnya. Jadi meminimalisir apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan. Meminimalisir misalkan terjadinya program nggak sustain. Dibantu 1-2 bulan, bulan ketiga hilang, atau bahkan dibantu sampai setahun, settle, begitu masuk tahun kedua, hilang, gitu dan seterusnya. Itu praktik-praktik yang hari ini memang dalam beberapa kasus itu kita jumpai. Nah, makanya kemudian kami dari POS betul-betul mendorong bagi seluruh rekan-rekan yang hari ini bertanggung jawab di bagian pendayagunaan zakat, karena kalau dalam nomenklatur Undang-Undang Zakat itu ada pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Ya. Kalau pendistribusian zakat saya pikir lebih sederhana,
Ada masyarakat, mohon maaf, misalkan tidak memiliki beras untuk makan, lalu kita bantu. Sesederhana itu, misalkan ya. Tapi dalam perspektif pendayagunaan zakat, kita punya tanggung jawab untuk memastikan program itu sustain, berkelanjutan. Nah, karena itu, biasanya Pak Hasan, kita mengintervensi dalam perspektif program ekonomi produktif, itu mengintervensi 3 hal. Yang pertama adalah intervensi dalam perspektif produk. Jadi kita ingin memastikan usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat dari kelompok mustahik ini itu betul-betul memiliki produk yang punya keunggulan. Jadi ketika dikomparasi dengan produk sejenis, itu kita nggak kalah begitu. Nah, saya sering melakukan itu. Biasanya kita sebut sebagai kurasi. Jadi kita mengkurasi produk. Jadi kalau saya mendampingi UMKM, saya tanya, Bapak Ibu, apa yang dibikin selama ini? Oh, kami bikin kue lebaran. Nah, yang kita lakukan adalah meminta sampel, lalu kita kurasi, kita komparasi dengan produk sejenis. Lalu nanti kita akan memberikan catatan improvement. Nah, catatan improvement ini yang secara bersama-sama dengan mustahik kita kerjakan. Ini agar kemudian kualitasnya bisa bersaing. Yang kedua, dalam perspektif produk, ini masih di perspektif yang pertama produk. Yang kedua adalah produk ini juga secara harga harus kompetitif, Pak. Jadi kita tidak bisa menjual produk hanya alasan karena ini produk pemberdayaan lalu harganya bisa mahal. Oh, dalam sekali 2 kali jual mungkin bisa, tapi begitu yang berikutnya kita kalah. Karena apa? Harganya harus kompetitif. Harganya harus bisa dijangkau oleh segmen market yang kita bidik. Jadi satu quality product, yang kedua adalah pricing ya, penentuan harga, dan yang ketiga yang sering jadi persoalan di mustahik itu adalah kontinuitas. Jadi kemampuan dia mensuplai secara sustain. Jadi beberapa kanal market, apalagi yang market modern, itu mensyaratkan adanya kontinuitas supply. Hari ini supply, besok harus bisa supply. Lusa harus bisa supply, dan seterusnya. Begitu kita gagal atau unit ekonomi mustahik ini gagal mensuplai secara kontinu, maka dia akan dicoret dari daftar supplier. Nah, ini jadi tantangan dalam perspektif produk, Pak. Dari satu perspektif saja. Yang kedua, intervensi yang kita lakukan adalah perspektif aset produksi. Jadi kita perlu mereview kira-kira agar kemudian kualitas produk yang dihasilkan itu kompetitif, harganya bersaing, dan punya kontinuitas supply, maka aset produksi yang dibutuhkan apa? Kalau seseorang itu membuat keripik pisang, maka kita identifikasi, ini kira-kira aset produksi yang dibutuhkan apa saja, mesin yang dibutuhkan apa saja. Nah, itu kita identifikasi, dan kita upayakan untuk kita support. Termasuk di dalamnya sebenarnya adalah skill atau kompetensi. Jadi rekan-rekan LAS itu sering juga melakukan proses studi banding, mengirim mustahiknya untuk belajar ke pemilik usaha sejenis yang sudah berhasil dan kualitasnya bagus. Itu untuk belajar. Saya pernah mengirim mustahik misalkan belajar jauh ke kota yang lain, karena saya tahu di situ ada produsen keripik yang sangat enak, dan ternyata beliau mau terbuka, mau ngajarin orang lain. Lalu kita pertemukan dengan mustahik itu, dan mustahik ini belajar sampai akhirnya memiliki produk yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang kedua, aset produksi. Yang terakhir, Pak Hasan, ini yang paling challenging dan menantang bagi kami, yaitu market development. Jadi kita tidak selesai hanya memastikan mustahik itu bisa memproduksi komoditas. Kita tidak selesai memastikan bahwa mustahik itu memiliki aset produksi, tetapi kita harus temani dia dalam mengembangkan market. Kenapa? Karena kepastian market itu akan memberikan kepastian pendapatan atau ada transaksi. Kalau ada market, ada transaksi. Kalau ada transaksi, maka insya Allah ada margin. Kalau ada margin, nah itulah yang kemudian digunakan sebagai pendapatan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, jadi 3 poin tadi, Pak. Produk development, aset produksi, dan yang ketiga adalah market development. Nah, kalau kita bisa intervensi secara komprehensif, jangkanya juga harus tidak boleh ukuran bulan ini, Pak Hasan. Ya, betul. Jadi minimal 1-2 tahun itu harus kita temani.
Bahkan ketika dia sudah berhasil pun, pola relasi kita dengan yang bersangkutan tidak boleh putus. Kalau sebelumnya kita fasilitasi, maka ketika dia sudah berhasil, maka kita bermitra. Jadi pola relasinya kalau bermitra itu kan setara, Pak. Kalau pola relasi sebelumnya, fasilitasi itu kan berarti yang kuat memfasilitasi yang lemah. OPZ sebagai pengelola sumber daya memfasilitasi mustahik yang memang kondisinya lemah. Begitu yang difasilitasi ini sudah semakin kuat, maka antara OPZ dengan ex mustahik tadi, mantan mustahik tadi, itu bermitra. Fungsinya banyak, Pak. Kemitraan ini fungsinya banyak. Optimalisasinya nanti banyak. Misal, mustahik yang sudah berhasil, lalu bermitra dengan OPZ dalam rangka apa? Dalam rangka menularkan kemampuan dia kepada mustahik baru atau penerima manfaat baru. Jadi OPZ ini terbantu. Terbantunya adalah yaitu yang dulunya mustahik sudah menjadi muzaki, dia mampu menularkan praktik pengalaman dia ke yang saat ini masih menjadi mustahik, gitu ya. Yang kedua tentu ex mustahik atau mantan mustahik yang sudah berhasil ini tetap menjadi bagian dari jejaring donor. Jadi agar program ini terus berjalan, dibutuhkan donasi masuk, dibutuhkan sumber daya masuk. Salah satunya dari mereka-mereka yang sebelumnya adalah mustahik, yang alhamdulillah sudah berhasil. Jadi mekanisme itu yang hari ini terus kita tumbuhkan di lembaga-lembaga zakat, Pak Hasan. Dan tadi betul sekali, ini secara tanggung jawab moral, kami punya tanggung jawab moral yang besar untuk memastikan bahwa sumber daya zakat ini bukan hanya berdampak 1-2 bulan, tapi harus berkelanjutan. Nah, ini tantangannya. Terima kasih Pak Udi. Sejujurnya ini ada memang tantangan juga bagi lembaga zakat ataupun mungkin banyak saya dan teman-teman yang sudah melakukan secara personal ya. Jadi kita tidak mengatakan lembaga zakat secara personal, saya ajak teman-teman, ayo kita lakukan hal ini kepada masyarakat luas. Nah, ini menyambung dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini, banyak bencana yang terjadi terutama Cianjur kemarin ya Pak. Ini ada pertanyaan yang saya disampaikan, bagaimana sih POS dalam melakukan bantuan secara simultan dan integral ke daerah bencana, karena selama ini untuk menyalurkan bantuan dari lembaga zakat ternyata waktu dan durasi yang dibutuhkan cukup lama untuk sampai ke sana Pak. Mekanisme seperti apa sih yang sebenarnya yang bakal dilakukan oleh Forum Zakat sendiri untuk mengantisipasi hal ini Pak? Baik, terima kasih Pak Hasan. Pertama memang ini jadi tantangan bagi seluruh OPZ Pak, member POS, termasuk rekan-rekan di BSI Maslahah ya. Jadi KPI kelas yang punya unit respon kebencanaan, KPI pertama itu adalah hadir di titik kebencanaan secepat mungkin. Ya. Beberapa lembaga bahkan mensyaratkan sekian jam pasca terjadi bencana, relawan kita harus sudah hadir di sana. Nah itu memang kalau kita bicara tentang respon kebencanaan ini kan bicara tentang situasi kedaruratan. Relasinya nanti dengan penyelamatan nyawa, meminimalisir korban, dan seterusnya. Karena itu kecepatan menjadi prasyarat. Hari ini POS mendorong member-member POS membangun kemitraan yang kuat dengan jejaring volunteer. Volunteer ini adalah masyarakat yang secara aktif menjadi kepanjangan tangan dari organisasi pengelola zakat. Termasuk salah satunya dalam melakukan proses respon kejadian bencana. Di Cianjur misalkan yang terbaru ya. Kita sangat terbantu, rekan-rekan OPZ ini sangat terbantu dengan jaringan relawan yang sedemikian hari ini cukup luas dimiliki oleh lembaga amil zakat. Dengan tumbuhnya relawan inilah kemudian lembaga amil zakat secara cepat mampu merespon tadi kondisi-kondisi kedaruratan. Yang kedua, Forum Zakat juga mendorong kolaborasi dengan semua stakeholder penting berkaitan dengan respon kedaruratan. Hari ini secara aktif POS membangun komunikasi dengan BNPB, membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang punya concern yang sama dalam proses upaya respon kedaruratan. Jadi kita tidak hanya aktif
ketika muncul satu bencana, tetapi kita juga secara aktif mendorong munculnya gagasan-gagasan program yang meminimalisir bencana ya. Jadi pengurangan risiko bencana (PRB). Jadi beberapa LAS juga sudah mulai masuk secara serius bagaimana proses mitigasi itu dilakukan dengan munculnya misalkan kampung tangguh bencana, kampung sadar bencana dan seterusnya. Dan FOS mendorong ke arah sana. Kolaborasinya dengan BNPB, dengan komunitas, dengan masyarakat secara langsung, dengan RT RW, pemerintah desa, dan beragam jejaring. Nah, kemudian yang ketiga, FOS juga hari ini membangun dalam setiap case kebencanaan itu men-setup satu pusat data. Jadi kita men-setup pusat data sebagai rujukan bagi semua stakeholder yang berkepentingan, termasuk member FOS sendiri. Pusat data ini akan merangkum apa-apa saja atau siapa saja dari member FOS yang sudah turun di lapangan. Lalu ketika mereka turun di lapangan, apa yang mereka lakukan? Nah, itu kita grab data. Kita capture data, kita kumpulkan data, lalu kita sajikan secara periodik. Nah, ini juga menghindari terjadinya tumpang tindih dan seterusnya. Termasuk kita akan membaca daerah-daerah mana yang itu belum diintervensi, daerah-daerah mana yang itu belum mendapatkan respon bantuan. Nah, itu akan terlihat dari sana. 3 hal ini yang secara berkesinambungan kita lakukan, Pak Hasan, dan barangkali dalam perspektif yang lebih operasional dari OPZ, nanti Pak Luki bisa bercerita tentang bagaimana BSI Maslahat juga merespon secara aktif beberapa case bencanaan yang terjadi. Baik Pak Udi, makasih. Ini ada beberapa ini Pak ya. Jadi mengenai respon yang dilakukan oleh teman-teman yang terjun ke daerah-daerah bencana. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi di lapangan yang memang saya amati juga, bahwa ketika bencana oke lah, begitu banyak bantuan masuk dan sebagainya untuk berusaha untuk memulihkan masyarakat atau memberikan pendampingan bagi masyarakat agar mereka bisa tidak terpuruk ya, baik secara mental maupun secara kehidupan sehari-harinya. Nah, tapi sebenarnya ada masalah berikutnya, apakah ini dilakukan juga oleh POS sendiri? Masalah berikutnya adalah pasca bencana. Ini yang terkadang luput dari perhatian kita. Nah, pasca bencana inilah yang sebenarnya rentan ketika masyarakat itu entah dialihkan secara akidahnya atau dialihkan secara apa. Ini titik yang paling rentan. Jadi saya sempat bertemu beberapa teman yang berkonsentrasi untuk terjun ke daerah bencana di pasca bencana. Mereka konsentrasi ke sana. Nah, apa dari POS sendiri ada upaya untuk itu, untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat di pasca bencananya itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan. Nah, ini satu hal yang menarik dan POS concern pada fase recovery, sehingga kemudian kekhawatiran tadi itu tentu barangkali tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Ya. Dari praktik-praktik yang biasanya terjadi dalam beberapa kasus, itu bisa kita minimalisir, terutama yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan. Member FOS, dalam hal ini organisasi pengelola zakat, yang hari ini secara aktif melakukan proses-proses respon kebencanaan itu biasanya memiliki 3 program, Pak. Ini minimal 3 program. Program yang pertama itu adalah pengurangan risiko bencana, ya, PRB. Sifatnya lebih ke mitigasi, sifatnya lebih ke edukasi kepada masyarakat. Jadi membangun awareness, ya, membangun kesadaran, melakukan pemetaan potensi bencana, ya, lalu memberikan atau membangun jejaring ketika terjadi bencana dan seterusnya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Jadi itu klaster pertama yang dilakukan oleh teman-teman di LAS. Lalu yang klaster kedua itu adalah respon kedaruratan atau rescue. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan oleh teman-teman OPZ atau lembaga kemanusiaan lah. Kenapa? Karena memang popularitasnya itu paling tinggi begitu. Jadi kalau hadir saat respon itu dianggap lebih heroik begitu. Betul. Padahal sebenarnya fungsi
pengurangan risiko bencana itu juga nggak kalah heroik gitu. Karena kita bisa meminimalisir munculnya korban gitu. Atau bisa membuat masyarakat jadi lebih siaga begitu atau tanggap ya, tanggap terhadap bencana. Tapi di respon ini juga penting gitu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa respon darurat itu nomor 2, enggak juga, karena ini berkaitan dengan penyelamatan nyawa, meminimalisir jatuhnya korban dan lain-lain. Ini satu hal yang penting. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana juga harus jadi concern ke depan gitu ya. Nah, yang ketiga, tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan ya, recovery pasca respon kedaruratan. Nah, di beberapa lembaga praktik ini sudah berjalan. Jadi biasanya merujuk kepada keputusan pemerintah. Jadi begitu pemerintah menetapkan waktu di mana tanggap darurat selesai, maka pasca itu skema programnya adalah skema program yang berorientasi pada recovery. Nah, recovery ini kita manai dalam beberapa perspektif program. Ada recovery yang masuk di aspek kebutuhan dasar, misalkan mulai mensupport membangun rumah dan seterusnya ya, termasuk sarana prasarana masyarakat. Ada juga recovery yang berkorelasi dengan program ekonomi. Jadi yang sebelumnya mereka punya usaha karena gempa ambruk, akhirnya harus gulung tikar, kita bisa bantu agar usahanya bisa tumbuh kembali. Atau ada petani yang karena bencana nggak punya modal, kita bisa bantu dengan permodalan, bantuan hibah modal, dan seterusnya, agar kemudian mereka bisa kembali memulai usaha pertanian, dan seterusnya. Nah, praktik-praktik ini saya yakin juga dilakukan oleh rekan-rekan di BSI, sehingga nanti barangkali secara sekilas Pak Luki juga bisa bercerita. Demikian, Pak. Baik, makasih Pak Adi. Mungkin Pak Luki bisa menambahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Udi, Pak Hasan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Udi bahwa kami di BSI Maslahat memang mengambil peran di recovery dan tetap juga hadir di dalam respon. Kami juga mencoba untuk mencegah juga di yang sekarang santer kan yang ada di Serang ya, yang Banten, yang apa gempa yang sangat besar itu. Jadi kita coba bangun di sana edukasi untuk penyelamatan bencana. Kemudian untuk Cianjur sendiri juga kami memang hadir di respon, tapi kami juga menyimpan tenaga untuk melakukan recovery. Jadi tim disaster kami, disaster care kami itu melakukan yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, yaitu kita mengadakan dapur PMBA. Kita juga mengadakan mobil musola, warteg mobile, juga pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan secara keliling. Aktivitas di dapur PMBA sendiri juga menjadi salah satu concern Kementerian BUMN, di mana memang karena kita spesialis di dapur umum, sehingga BSI sendiri secara bank itu dipercaya untuk mengelola dapur umum untuk kebencanaan. Kami juga memberikan edukasi ke kelompok untuk pembuatan makanan pendamping ASI, MPASI, sesuai usia, ukuran lila, panjang atau tinggi, dan berat badan. Edukasi kesehatan juga dilakukan kepada anak-anak, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, juga kaderisasi untuk konseling secara teratur. Mungkin seperti itu, Pak Hasan. Baik, makasih Pak Udi, Pak Luki. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.09. Jadi saya rasa mungkin acara Zoom meeting kita mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Mungkin saya juga mengajak kepada rekan-rekan pemirsa Umat TV untuk hadir dalam perhelatan yang dilakukan oleh Forum Zakat, yang insya Allah diadakan pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember 2022. Jadi di Indonesian Giving Fest sendiri insya Allah nanti kita akan
bisa menemukan banyak hal yang bisa kita sinergikan antara baik masyarakat umum maupun bagi lembaga-lembaga zakat terkait, ataupun ada lembaga-lembaga secara baik personal maupun lembaga nirlaba lain yang mau bekerja sama dengan lembaga zakat yang ada di IGF itu sendiri. Mungkin gitu Pak Udi ya, Pak Udi, Pak Luki. Insya Allah mungkin kalau kita bisa bertemu nanti kita bahas lebih lanjut tentang masalah ini. Jika tidak ada lagi, mungkin saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallah wa bihamdika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.